jemaat Tuhan dari GKJ Seklasis Yogyakarta Utara. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan, karena atas perkenannya kita dapat beribadah pada saat ini. Dan secara khusus pada Minggu 24 Mei 2020 ini, kami para pendeta, vikaris, dan calon pendeta yang ada di Klasis Yogyakarta Utara mempersembahkan kebersamaan kami. Ini kami persembahkan sebagai cara bagi kami hadir dan menyapa seluruh jemaat se-Klasis Yogyakarta Utara yang pada saat ini dunia dilanda wabah penyakit, termasuk gereja yang mempengaruhi kebersamaan dan beribadah. Namun atas pertolongan Tuhan, kita tetap dapat menjaga kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya kebersamaan kami dapat menjadi sarana untuk kita terus bersekutu dan menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan. Tiada lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKJ Seklasis yang memperkenankan kami dapat melayani secara klasikal. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara, kita ungkapkan puji kemuliaan bagi Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saat ini ibadah hendak kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa beserta dengan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin, amin, amin. Bapak Ibu,
dan saudara, serta anak-anak juga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Intuitus atau sabda penuntun pada saat ini dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan dan kita ungkapkan sukacita kita dengan menyanyikan kidung pujian nomor 6 bait 1. Jiwaku, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan sabda kasih. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 13 yang demikian firman-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mendengar dan menghayati sabda Tuhan Yesus ini menyadarkan kita akan kelemahan manusiawi yang sering kita jadikan alasan untuk tidak melaksanakan perintah kasih ini. Terbukti masih banyak hal yang menjadikan kita tersandung dengan hati, tutur dan sikap perbuatan yang mencederai kasih Tuhan dengan banyaknya kesalahan dan dosa yang kita lakukan.
Oleh karena itu, marilah kita memohon belas pengasihan Tuhan agar kita dipulihkan untuk hidup yang kudus dan tidak ada lagi batu sandungan di hadapan Tuhan dan sesama. Ungkapan pertobatan kita ini, marilah kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 382, bait pertama dan kedua. Ya Yesus terkasih. Berita anugerah dari Tuhan pada saat ini kita akan terima di dalam kesaksian surat Efesus 1 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan berita anugerah ini kiranya kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk bertekun dalam menantikan Roh Kudus. Mari kita nyatakan niat dan kesungguhan kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan atau kehendak Allah dengan kita menyanyikan dari Kidung Pujian 80, bait yang pertama, percayalah. Serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh, wilayah di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kini kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita akan menguntai segenap rasa syukur dan permohonan. Teduhkan hatimu dan naikkanlah doa kita bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena dalam suka dan duka, Engkau hadir menopang hidup kami. Engkau mengajarkan kami bahkan mewarta karya cinta-Mu di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah keprihatinan yang kami alami dalam situasi COVID-19. Engkau mengajarkan kami sebagai gereja untuk sungguh mewarta dan mendialogkan hidupnya secara nyata. Secara khusus kami dalam keberadaan di ikatan kebersamaan gereja-gereja Tuhan seklasis Yogyakarta Utara. Kami menyatukan hati kami terus berserah dalam setiap karya-karya kehidupan gereja-Mu. Menjadi gereja yang mendialogkan dirinya secara terbuka, terlibat dalam kegiatan di tengah masyarakat walaupun kami harus tetap ada di tempat. Kreativitas dan inovasi baru muncul dalam keprihatinan ketika gereja-gereja dipanggil untuk juga memiliki hati dan terbuka melihat kondisi ini. Ada begitu banyak kegiatan yang mampu dilakukan untuk mengentaskan segala keprihatinan. Kami percaya Engkau menopang kami Tuhan. Dalam segala keadaan ajarkanlah gereja-Mu tetap mampu menyaksikan kehadiran Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau hadir dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami. Saat kami mendengar juga ada perjuangan dari teman-teman, baik mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang mengalami kondisi dan keadaan mereka begitu berat, tetapi mereka berjuang untuk bisa menopang segala keadaan itu bagi dirinya dan bagi orang lain. Kami juga melihat Engkau ada dalam perjuangan kehidupan teman-teman yang menata dirinya untuk memiliki usaha-usaha yang baru di tengah kondisi keprihatinan ini. Itulah tanda kehadiran gereja-Mu ya Tuhan secara nyata dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau tetap menjaga dan mencintai kami. Tangan Tuhan tetap bekerja bagi para pemimpin negeri ini. Mereka terus berjuang untuk memberikan yang terbaik dan mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara. Tangan Tuhan tetap bekerja bagi setiap kita, bagi setiap para pemimpin negeri yang memiliki hati terlibat di dalam karya-Mu. Pekerjaan Tuhan sungguh nyata kami rasakan. Engkau menghadirkan para pemimpin kami untuk benar-benar memikirkan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Tolonglah agar kami tidak mudah untuk menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tolonglah agar kami semakin bergiat, bertolong-tolongan, menanggung segala beban kehidupan ini. Kami mengubah segala derita menjadi sebuah karya kasih untuk mau saling menopang, membangun relasi dengan cara yang baru, memberikan keterlibatan dalam pergumulan hidup di tengah masyarakat bagi bangsa dan negara kami, untuk saling menguatkan dan untuk saling menopang. Mampukan kami Tuhan terus membuka hidup kami dan saling mendoakan. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan perhatian, pemeliharaan di dalam segenap hidup kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang mengasihi kami semua,
mengasihi negeri ini, menopang para pemimpin bangsa kami. Doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Karya dan cinta-Mu terus bekerja, menghidupi kehidupan rumah tangga kami. Terutama di masa-masa bencana ini Tuhan, kasih-Mu tidak meninggalkan kami. Kekuatan, kesabaran, ketangguhan Kau berikan kepada kami. Sehingga kami terus berproses dalam masa-masa saat ini Tuhan. Terlebih dalam kewaktuan kami yang intensif berjumpa dengan keluarga kami boleh menemukan kembali kasih dan cinta itu. Bahkan kami menemukan pemulihan dalam seluruh kehidupan rumah tangga kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami dan tolonglah kami supaya dalam masa bencana ini kami benar-benar menemukan keindahan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan tolonglah kami dalam pergulatan dalam masa bencana ini, sehingga dari setiap apapun yang menjadi harapan, pergumulan, dan apapun itu, Engkau tetap menyatakan berkat-Mu Tuhan, dengan kelimpahan kasih dan kemurahan-Mu atas kehidupan rumah tangga kami. Mohon berkat-Mu Tuhan, untuk kehidupan saudara, sahabat, suami, istri, atau anak-anak kami, yang tidak bersama dengan kami oleh karena tugas, oleh karena studi, dan apapun itu Tuhan, tolonglah mereka, jagalah mereka dengan kasih kemurahan dan kesehatan yang dari-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan studi kami, untuk anak-anak kami, dari yang paling dasar sampai dengan yang paling tinggi. Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kasih dan cinta-Mu Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat, tetap merayakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama merayakan kehidupan dalam persekutuan melalui ibadah pada hari ini. Dan biarlah setiap ibadah yang sudah kami rayakan menjadi berkat, menjadi kesukacitaan dan kegembiraan kami untuk terus melanjutkan kehidupan dengan syukur. Tolonglah kami Tuhan, sertailah kami dalam langkah kami kini dan sepanjang masa. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber berkat, cinta, kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami hadir dengan segala kerinduan kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang bersabda atas kami, Tuhan sendiri yang memenuhi setiap kerinduan dan kehausan kami akan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memohon biarlah Roh Kudus yang dari Tuhan, yang memampukan kami untuk kami dapat mendengarkan, merefleksikan, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk memberitakan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan juga memampukannya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yang demikian sabda Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai,
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan serta merenungkan dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara dan Saudara. Pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Temanya adalah bertekun menantikan Roh Kudus. Sepintas lalu tema ini memang tampak atau terdengar sangat pas. Betapa tidak, tanggal 21 Mei yang lalu kita semua bersama-sama sudah mengikuti ibadah yang dilayani oleh tidak main-main 19 pendeta yang tergabung dalam Bapelsin dan Bawasin ke-28 gereja-gereja Kristen Jawa. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan pekan depan pada tanggal 31 Mei 2020, kita bersama-sama akan merayakan peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi sekali lagi, kayaknya ini pas banget kalau pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tema bertekun menantikan Roh Kudus. Apalagi ketika tadi kita bersama-sama membaca Alkitab dengan Mas Ardi, kita lalu melihat bahwa salah satu perikop yang dibaca, khususnya ayat 12-14, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rasul-Rasul Menanti-Nanti.
Jadi sekali lagi ini kayaknya pas banget. Tetapi pada saat ini perkenankan saya justru mengajak ibu, bapak, saudari dan saudara untuk mempertanyakan kembali. Apakah para murid pada saat itu sekadar menanti-nanti Roh Kudus? Nah, untuk membantu kita melihatnya dengan lebih jernih, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk berkenalan secara singkat tentunya dengan pemikiran seorang Martin Heidegger. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Sein und Zeit atau Being and Time atau Ada dan Waktu, Martin Heidegger antara lain membahas bahwa paling tidak ada 2 cara seseorang menyikapi masa depan. Dalam bahasa Jerman, masa depan adalah Zukunft. Dan menurut Heidegger, Zukunft ini secara etimologis itu memiliki kedekatan dengan kata Zukommen yang artinya datang menghampiri. Jadi bagi Martin Heidegger, masa depan itu tidak di sana jauh, tetapi justru masa depan itu datang menghampiri. Zukunft itu datang menghampiri, Zukommen, seseorang. Nah, karena masa depan itu datang menghampiri, seseorang bisa saja sekadar dengan pasif, berdiam, menanti, warten. Masa depan itu menghampiri dirinya. Dan banyak orang melakukan itu menurut Heidegger. Hanya saja menurut Heidegger, seyogianya seseorang tidak sekadar menanti. Bagi Heidegger, seseorang seharusnya mengantisipasi masa depan. Dan perhatikan, Heidegger memilih sebuah kata yang menarik, kata yang tidak lazim. Dia menggunakan kata voorlaufen, yang sebenarnya secara harfiah berarti berlari ke depan, run ahead. Jadi Heidegger rupanya membayangkan bahwa kendati masa depan Zukunft itu datang menghampiri Zukommen, tetapi seseorang itu seyogianya tidak berdiam tetapi malah berlari ke depan menyongsong masa depan. Itu mengantisipasi. Jadi tidak sekadar pasif menunggu, tetapi secara aktif menyongsong dengan menyiapkan segala sesuatu, dengan membuka diri pada pelbagai kemungkinan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan distingsi atau kategori Martin Heidegger ini, menurut hemat saya, ibu, bapak, saudari dan saudara, para murid tidak sekadar menanti atau warten. Para murid mengantisipasi turunnya Roh Kudus. Mereka voorlaufen. Loh kok bisa, Mas? Oh, mari kita mencermati beberapa bukti tekstualnya. Di ayat 14 kita akan mendapatkan keterangan bahwa para murid itu, baik laki-laki maupun perempuan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ibu, bapak, saudari dan saudara, kata bertekun ini sejatinya diterjemahkan dari kata Yunani proskarterontes. Sekali lagi, proskarterontes. Dan Johannes Pillow serta Eugene Anida memiliki catatan menarik mengenai makna dari kata kerja ini. Bagi Low dan Nida, proskarterontes itu bermakna to continue to do something with intense effort despite difficulty. Jadi proskarterontes ini bukan sekedar bertekun, melainkan
secara berkelanjutan melakukan upaya yang amat sangat kuat, kendati diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Jadi dengan memilih kata ini secara spesifik, agaknya penulis Kisah Para Rasul hendak menunjukkan bahwa untuk berdoa bersama itu bukan hal yang mudah. Dan kendati itu tidak mudah, mereka tetap dengan setia mengupayakannya. Kendati itu sulit, mereka tetap dengan amat sangat mengupayakannya. Jadi sekali lagi mereka tidak sekedar pasif saja, tapi mereka secara aktif mengupayakannya. Mungkin ada yang lalu bertanya, aduh Mas, kalau mah cuma doa kok kayaknya lebay banget sih. Harus proskarterountes segala, ngapain? Nah, buat kita-kita yang punya pemikiran semacam itu, kayaknya kita perlu berkenalan dengan Karl Barth. Kalau ada yang belum tahu, bisa googling deh siapa Karl Barth. Cuma saya ingin mengajak kita untuk mencermati potongan ungkapan Karl Barth tentang doa. Demikian kata Barth. To clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of the world. Jadi Barth tidak pernah melihatnya hanya sekadar berdoa, karena bagi Barth ketika kita melipat tangan untuk berdoa, sebenarnya itu adalah awal mula dari segala perjuangan kita, dari segala perlawanan kita terhadap tata dunia yang tidak adil dan tidak benar. Jadi Barth melihat doa sebagai sesuatu yang sangat aktif. Dan kalau kita menghayati bahwa doa para murid itu sebagaimana Barth, maka kita akan melihat bahwa di ayat 6, bukankah para murid memiliki kerinduan, memiliki harapan supaya Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Memang banyak penafsir yang lalu mempertentangkan, memperhadapkan antara kerajaan bagi Israel, Basilean Toi Israel di satu sisi, dengan kerajaan Allah, Basilea Tuteu di sisi yang lain. Tetapi seorang Jason Maston di dalam How Wrong Were the Disciples About the Kingdom, Thoughts on Acts 1 verse 6, menunjukkan dengan menurut saya secara meyakinkan bahwa kerajaan bagi Israel yang diharapkan para murid itu tidak lain ya adalah kerajaan Allah. Karena di ayat-ayat selanjutnya Yesus tidak menampik harapan kerajaan bagi Israel itu. Yang Yesus tekankan justru adalah kamu tidak perlu tahu kapan. Tapi harapannya itu sendiri tidak ditampik. Dan rupanya para murid lalu menyadari bahwa mereka tidak pada tempatnya hanya berharap kepada Yesus untuk mewujudkan kerajaan bagi Israel atau menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi mereka sadar bahwa saya harus berpartisipasi, kami harus berpartisipasi untuk mewujudkan dan menghadirkan itu. Maka doa mereka, doa bersama mereka di ayat 14 perlu dipahami sebagai awal atau titik tolak perjuangan mereka mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Tuh. Dan kalau kita melanjutkan bacaan kita di perikop selanjutnya di ayat 15 sampai 26 kita akan mendapatkan kisah bahwa mereka bukan hanya berdoa, ternyata mereka juga memilih pengganti Yudas, yakni Matias. Saya memahaminya sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi misi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Misi yang bisa kita baca di ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka secara aktif mengantisipasi,
Mereka secara aktif menyongsong, mereka secara aktif meminjam ungkapan Heidegger, verlaufen. Misi itu. Dengan cara, wah kita kurang nih, kan Yudas sudah nggak ada. Kita perlu perlengkapi, kita perlu mencari penggantinya. Kita pilih Matias. Jadi sekali lagi mereka tidak sekadar dengan pasif menanti, melainkan secara aktif mengantisipasi dan menyongsong Roh Kudus, bahkan mengantisipasi dan menyongsong kehadiran kerajaan Allah. Itu. Dan bagi saya, ibu bapak, saudari dan saudara di rumah, pada saat ini panggilan untuk tidak sekadar menanti, melainkan menyongsong atau mengantisipasi ini menjadi sangat penting bagi kita. Ada banyak hal yang bisa kita bahas, tetapi pada saat ini perkenankan saya untuk sekedar membahas 2 di antaranya. Yang pertama masih tidak jauh-jauh dengan isu COVID-19. Pada tanggal 7 Mei 2020 yang lalu dalam sebuah video, Pak Presiden Joko Widodo itu mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Saya akan kutip pernyataan beliau. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Wah, tak pelak statement Pak Presiden ini lalu menuai polemik. Di satu sisi ada yang setuju, ada yang sependapat mengatakan, iya kalau kita gini terus gimana dong, ekonomi gak jalan, saya sudah bosan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan, wait, tunggu dulu. Kita belum siap nih, kurva belum benar-benar menurun, ini namanya bunuh diri dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengajak kita masuk terlalu jauh ke dalam polemik itu. Saya tidak ingin membahas argumentasi masing-masing kubu. Tapi yang ingin saya tekankan pada saat ini adalah pernyataan Pak Jokowi itu menunjukkan kepada kita bahwa pelonggaran pembatasan sosial berskala besar itu niscaya dilakukan sebelum vaksin yang efektif ditemukan. Cepat atau lambat, waktunya kita bisa berdebat lah. Tetapi hampir bisa dipastikan bahwa pelonggaran PSBB itu akan terjadi sebelum vaksin yang efektif ditemukan. Kenapa? Karena vaksin yang efektif itu diprediksi paling cepat ditemukan awal tahun depan atau bahkan pertengahan tahun. Dan hampir bisa dipastikan PSBB akan dilonggarkan sebelum itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa hanya menanti kapan nih berita soal pelonggaran PSBB? Apakah kita hanya perlu berdebat? Saya pikir kita perlu melakukan hal yang lebih antisipatif dan positif. Dengan cara gimana? Ada istilah yang belakangan ini muncul, new normal, normalitas yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya kita diajak untuk memberlakukan hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan bersama sebagai sebuah normalitas, sebagai sebuah bagian dari keseharian hidup kita. Normalitas yang baru. Apa saja? Ada beberapa. Yang pertama adalah tentu saja memakai masker. Yang kedua, rajin membersihkan tangan, baik dengan sabun di air mengalir maupun hand sanitizer, atau rajin membersihkan tubuh ketika pulang dari bepergian, melakukan jaga jarak fisik. Ini hal-hal yang harus terus kita lakukan, paling tidak sampai ditemukan vaksin yang efektif. Dan bagi saya ini penting, dan saya tidak ada bosan-bosannya membahas soal ini, Ibu Bapak. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu saya bepergian dengan teman saya untuk membagikan bantuan. Tentu saja kami mengenakan masker dan
segala sesuatu dengan lengkap. Tetapi kami dibuat prihatin bahwa banyak orang di jalan itu memang sih pakai masker, tapi pakainya begini. Hidungnya kelihatan. Ada yang lebih konyol lagi, pakainya begini. Dagunya, cuma dagunya doang yang ditutup. Sampai rekan saya itu berkomentar, kuwi wong kuwi irunge neng janggut apa piye itu. Atau bahkan yang lebih mengerikan lagi, orang lalu sudah dengan leluasa bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman, bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal tanpa mengenakan masker. Lah ini yang jadi masalah. Maka sekali lagi kalau kita berbicara mengantisipasi relaksasi atau pelonggaran PSBB, maka marilah kita berbicara, marilah kita memikirkan, marilah kita melakukan normalitas yang baru tadi. Lakukan itu dengan disiplin. Karena dengan itu Anda bukan hanya menyelamatkan diri Anda, tetapi menyelamatkan keluarga Anda dan menyelamatkan banyak orang yang lain. Dan yang kedua, ini sangat pas dengan apa yang saat ini sedang dirayakan oleh saudari dan saudara kita umat Muslim. Saya ingin mengajak kita untuk mengantisipasi mewujud nyatanya perdamaian. Tentu saja dalam hal ini Pak Pendeta atau Mas Pendeta Immanuel Giovaski yang memang ahli di bidang kajian perdamaian bisa berbicara lebih banyak dan lebih dalam. Maka izinkan saya untuk berbicara secara sangat sederhana. Bagi saya mengantisipasi perwujudan perdamaian itu bisa dilakukan dalam tanda kutip sekadar dengan belajar seperti yang dilakukan oleh saudari dan saudara kita umat Muslim saat ini. Apa itu? Di saat Idul Fitri? Betul. Dengan saling memaafkan. Karena ada banyak konflik interpersonal, bahkan intergroup yang sebetulnya bisa diurai, yang sebetulnya bisa diperdamaikan. Dalam tanda kutip, sekedar ketika masing-masing pihak tidak hanya menanti pihak yang lain minta maaf, tetapi masing-masing pihak secara aktif menyongsong, masing-masing pihak secara aktif mengantisipasi perdamaian itu dengan pertama-tama memaafkan pihak yang lain, tetapi juga memohon maaf kepada pihak yang lain itu. Ini tidak mudah walaupun tampaknya sederhana. Oleh sebab itu Mahatma Gandhi lalu berbicara, the weak can never forgive. Because forgiveness is the attribute of the strong. Mereka yang lemah tidak akan mungkin bisa memaafkan. Karena hanya yang kuat yang bisa memaafkan. Jadi ini, mengantisipasi perwujudan perdamaian, mumpung ini momennya momen lebaran, dengan meminta maaf, sekaligus membuka juga pintu maaf. Mengurai dan memperdamaikan begitu banyak konflik interpersonal dan intergroup di keluarga mungkin, di gereja, antar tetangga, dan lain-lain. Itu. Dan sekali lagi memang ada banyak contoh yang lain, tetapi akhirnya pada saat ini saya ingin menggarisbawahi bahwa marilah kita belajar dari para murid. Marilah kita belajar dari mereka yang tidak sekadar menanti, tetapi mengantisipasi, menyongsong kehadiran Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara marilah kita tidak sekadar menanti masa depan menghampiri kita, tetapi marilah kita mengantisipasi, berlari ke arahnya, menyongsongnya secara aktif. Di dalam cinta kasih Allah Bapa, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, dan
persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita hendak mengaturkan persembahan. Untuk itu kita dasari dengan surat Roma pasal 15 ayat yang ke-13 yang demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk mengiringi terkumpulnya persembahan, kita akan nyanyikan Kidung Pujian 148 bait 1 dan 4. Ku bawa persembahan kepadamu Tuhan, dengan hati gembira karena Kau pemberinya. Pujian serta hormat karena rahmat-Nya pada Bapa dan Putra, Roh Kudus yang esa. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Untuk itu ya Tuhan, pada ibadah keluarga saat ini, kami umat-Mu boleh mengaturkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini dan menyucikannya, agar persembahan kami ini boleh menjadikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan mampukan mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan pengelolaan persembahan yang benar, maka boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita adalah jemaat Tuhan yang terus bersatu dan bersekutu di dalam Tuhan, yang akan terus menjalin kebersamaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita mengungkapkan nyanyian dari Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di setiap tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dari GKJ Seklasis Yogyakarta Utara, dengan tekun nantikanlah karya agung Roh Kudus yang akan kita hayati dan rayakan pada minggu depan. Roh Kudus yang menguatkan dan yang menyatukan kita semua sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan sukacita pula, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang telah memberkati ibadah kita hari ini. Maka dengan sukacita pula, kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 249, bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan.